Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi di channelnya APN Edukasi, dan di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam video edukasi dari mulai pembahasan matematika, IPA, bahasa Inggris, dan berbagai macam video edukasi lainnya yang tentunya bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini kakak akan lanjutkan untuk pembahasan soal uji kompetensi bab 10 untuk soal isian bagian B. Kita ke pertanyaan pertama, perhatikan gambar berikut. Kita jawab satu-satu ya, dari mulai pertanyaan A, berapa jumlah gelombang pada gambar lihat. Jadi satu gelombang itu secara sederhana dapat diartikan sebagai satu puncak dan satu lembah. Nah, pada gambar di samping itu jumlah gelombangnya adalah 1,5. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, tentukan amplitudo gelombang. Nah, untuk amplitudo itu adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan atau titik nol. Amplitudo pada gambar di samping itu adalah 2 cm atau 0,02 meter. Jadi kalian bisa lihat dari garis yang vertikal atau yang Y. Selanjutnya untuk pertanyaan yang C, tentukan periode gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Lambangnya adalah huruf T besar dan satuannya adalah second. Rumusnya adalah untuk periode itu adalah waktu dibagi banyaknya getaran. Nah, berdasarkan gambar di samping itu waktunya 2,25 detik dibagi 1,5 getaran. Jawabannya 1,5 second. Lanjut ke soal yang D, tentukan panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang, misalnya puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Panjang gelombang pada gambar di samping itu adalah 30 cm atau 0,3 meter. Pertanyaan yang E, tentukan cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Karena frekuensinya nggak ada, kita gunakan periode, berarti panjang gelombang dikali 1 per T atau 1 per periode, yaitu 0,3 meter dikali 1 per 1,5 second, dan jawabannya adalah 0,2 meter per second. Lanjut ke pertanyaan yang F, tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Nah, berarti kita waktunya dirubah dulu ke dalam second. 2 menit itu adalah berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 second. Periodenya itu adalah sudah ditentukan 1,25 second. Maksudnya adalah 1,5 ya periodenya, berarti tinggal dibagi 120 dibagi 1,5 dan hasilnya 80 gelombang. Itu untuk jawaban yang F. Soal nomor 2, saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per second, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Jadi dari soal tersebut kita ketahui bahwa waktunya adalah 1,5 second dan kecepatannya 320 meter per second. Sedangkan untuk menentukan jaraknya tinggal dikalikan saja kecepatan dikali waktu, 320 dikali 1,5, dan jawabannya adalah 480 meter. Lanjut nomor 3, sekarang ini banyak teknologi baru yang memanfaatkan sistem sonar. Menurut kamu, adakah dampak negatif penggunaan sistem sonar ini dalam perkembangan teknologinya? Jadi sonar atau sound navigation and ringing adalah gelombang suara berfrekuensi tinggi yang dipancarkan di dalam laut untuk mencari kapal selam atau benda-benda lain yang tidak kelihatan. Dan gelombang sonar mengakibatkan kerusakan pada otak dan sistem pendengaran ikan paus dan ikan lumba-lumba dan memaksa mereka untuk keluar dari air. Kebanyakan kasus sistem sonar ini membuat banyak paus terdampar di pantai. Selanjutnya soal nomor 4, pernahkah kamu berdiri di trotoar jalan kemudian mendengar suara sirine mobil ambulan? Nah, saat mobil berada di kejauhan, bunyi sirine mobil terdengar pelan. Ketika mobil bergerak mendekati kamu, bunyi akan terdengar semakin keras. Kemudian bunyi sirine mobil akan terdengar melemah lagi setelah mobil menjauh. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa bunyi sirine mobil berubah-ubah ketika mobil bergerak mendekati atau menjauhi kamu? Penjelasannya adalah ketika ambulan bergerak mendekati kita, maka frekuensinya akan terdengar makin tinggi, dan ketika ambulan bergerak menjauh, maka frekuensinya akan semakin rendah.
Peristiwa ini disebabkan karena ketika mobil ambulan bergerak mendekati kita, panjang gelombang dari gelombang suara sirine menjadi semakin pendek. Hal ini menyebabkan frekuensi suara semakin meningkat. Sedangkan sebaliknya, ketika mobil ambulan bergerak menjauhi kita, panjang gelombang sirine semakin panjang sehingga menyebabkan frekuensi semakin rendah. Nah, panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Selanjutnya soal nomor 5, apabila kita menjatuhkan benda keras, misalnya batu atau besi ke lantai, akan terdengar bunyi. Pertanyaannya, kita satu-satu ya jawabnya. Menurut pendapatmu, apakah bunyi dapat dipantulkan? Iya, bunyi itu dapat dipantulkan dan diserap. Sebagian besar bunyi dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding batu atau semen, besi, kaca, atau seng. Sebaliknya, sebagian besar bunyi akan diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak, misalnya kain, karet, busa, gabus, karpet, dan wol, dan lain-lainnya. Untuk yang B, perbedaan pemantulan bunyi di ruang kosong pada dinding tebing. Penjelasannya, jika berteriak pada dinding tebing, maka beberapa saat kemudian akan terdengar suara yang sama persis dengan suara yang diteriakkan. Suara tersebut berasal dari suara yang dipantulkan kembali karena terkena dinding tebing. Bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli tersebut disebut gema. Sedangkan jika berteriak di dalam ruangan kosong, maka akan terdengar suara yang mengikuti suara asli, sehingga suara asli tidak terdengar jelas. Bunyi pantulan hanya terdengar sebagian dan tiba-tiba bersamaan, dan itu disebut dengan gaung. Lanjut ke pertanyaan C, pemanfaatan pemantulan bunyi itu yang pertama untuk mendeteksi cacat dan retak pada logam. Terus untuk mengukur ketebalan plat logam, untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengetahui kedudukan kapal selam dan mengirim gelombang ultrasonik dari kapal pemburu ke bawah laut. Selanjutnya soal yang D, bagaimana cara kerja sonar? Sonar adalah suatu metode yang memanfaatkan perambatan suara di dalam air untuk mengetahui keberadaan objek yang berada di bawah permukaan kawasan perairan. Sistem kerja sonar adalah dengan cara mengeluarkan sumber bunyi yang akan menjembar di dalam air. Bunyi ini akan dipantulkan oleh objek di dalam air dan diterima kembali oleh sistem sonar tersebut. Berdasarkan perhitungan kecepatan perambatan suara di dalam air, maka letak objek di dalam tersebut akan diketahui keberadaannya, juga jaraknya dari sumber suara tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan ditunggu komentarnya ya. See you on next video. Assalamualaikum.